adalah orang yang sangat kaya di kampung saya. Bahkan orang yang terkaya. Tapi kata beliau, suatu hari, hanya dalam waktu yang sekejap, habis semuanya. Terjadi hujan yang deras. Hujan yang deras. Sehingga terjadi banjir bandang. Menimpa seluruh rumahnya dan hartanya. Habis terbawa air. Termasuk istri dan anak-anaknya. Habis. Yang tersisa kata beliau hanya 2 bersama saya. 1 anak bayi saya yang masih digendong. Dan 1 kendaraan saya, onta. Itu yang masih tersisa. Yang terlepas dari musibah banjir bandang tadi. Lalu kata beliau, baru saja saya di situ, larilah onta saya tadi. Saya taruh anak saya yang masih bayi ini. Dan saya baru mengejar itu onta. Ternyata teriak anak saya. Dan saya berpaling melihatnya. Ternyata dia sudah diterkam oleh serigala. Meninggallah anaknya. Akhirnya saya kejar onta saya. Tinggal 1 kan hartanya. Dia kejar ontanya. Pas kata beliau saya dapat, saya pegang ekornya. Kemudian saya pun ditendang. Dan butalah saya. Hilanglah onta tersebut. Lihat kekayaan. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu semuanya ujian. Kalau Allah ingin mengambilnya sekejap. Itu bisa habis. Sekejap. Datang hujan, banjir, habis. Istrinya, anaknya, hartanya, tinggal dirinya. Cacat lagi. Cacat lagi. Dia ceritakan, akhirnya katanya itulah yang terjadi. Baru saya tangkap itu onta, ditendanglah muka saya, dan butalah saya. Itu sebabnya. Sekejap kata beliau, semua habis. Nikmat yang Allah titipkan kepada dia. Kan itu jamaah sekalian, ketika kita mendapat nikmat, itu adalah ujian. Makanya kalau kita dapat musibah, apa ucapannya? Inna lillahi. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Semua akan kembali kepada Allah. Baik. Sekarang bagaimana cara bersyukur? Ini singkat ya. Saudara kisahnya tadi kan. Menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita melihat nikmat pada diri itu supaya kita mensyukurinya. Dan kata para ulama bersyukur itu, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kata beliau bersyukur itu dengan 3 rukun. Bersyukur itu dengan 3 rukun. Kalau terpenuhi 3 rukun ini, baru kita dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang hamba itu ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, itu bersyukur dengan hatinya. Ini rukun yang pertama, rukun dari kesyukuran, bersyukur dengan hatinya. Apa itu hatinya? Hatinya itu mengakui bahwa nikmat yang didapatkan dari Allah. Itu hati ya, bersyukur dengan hati apa tadi? Mengakui bahwa seluruh nikmat yang ada pada dirinya bersumber dari Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apa saja nikmat yang ada pada kalian, semuanya datang dari Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan itu 2 kerjaan lisan. Yang pertama memuji-muji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Makanya Nabi ketika mendapat nikmat, beliau ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala pujian hanyalah milik Allah. Ini pujian didasari kecintaan, kasih sayang. Ini pujian yang memang dia ingin mendekatkan diri dengannya. Khusus untuk Allah. Itu segala pujian hanya untuk Allah. Alladzi yang binikmatihi tatimmus sholihat. Yang mana kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna dengan nikmat-nikmat darinya. Jadi kita berhasil itu karena nikmat Allah. Kita berusaha kemudian dapat karena nikmat Allah. Itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini lisan. Memuji Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kemudian yang kedua ucapan dari lisan ini, perbuatan lisan yaitu mengungkap nikmat. Maka disebut dalam surat Ad-Duha itu apa di akhirnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, fahaddits, ceritakan. Maksudnya menceritakan ini mengungkap nikmat datang dari Allah. Bukan dari dirinya. Bukan dari kepintarannya. Ini ada contoh 2 ini. Yang bertolak belakang di dalam Al-Quran. Antara yang menyandarkan nikmat dari dirinya. Dan antara yang menyandarkan nikmat dari Allah. Seperti kisah Korun.
Tahu siapa Korun? Korun itu adalah umatnya Nabi Musa, pengikut Fir'aun. Maka dahulunya Korun ini adalah orang yang miskin. Ketika diberikan kepada dia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, maka dia pun menjadi orang yang kaya raya, banyak hartanya. Sampai kunci gudang hartanya saja, orang yang besar-besar itu tidak mampu untuk memikulnya. Ini baru kuncinya. Ada di sini yang punya harta, rapo-raponya itu dipikul 2 orang. Ada? Tidak ada. Saya belum tahu ada rapo-rapo yang besar begitu. Paling begini jadi bisa dilempar. Ada rapo-rapo kecil. Zaman sekarang. Ini rapo-raponya itu, kunci gudang hartanya Korun. Orang yang besar-besar saja berat memikulnya. Ini baru kuncinya. Bagaimana gudangnya? Apa hartanya itu? Karena itu Korun pernah berarak-arak menampakkan kepada manusia bahwa inilah kekayaannya. Sehingga orang yang cinta dunia tertipu. Ya laitana mislama utia Korun. Andaikan kita bisa seperti Korun. Ini merupakan keuntungan besar kata mereka. Maka berkatalah orang-orang yang beriman. Yang diberikan ilmu oleh Allah SWT mengatakan. Wahai celakanya kalian. Wahai celakanya kalian. Sungguh apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Pahala Allah lebih baik. Itu kata orang beriman. Wala yulaqqaha illa sabirun. Ini masuk dalam pembahasan sabar nanti. Tidak ada yang bisa mencapainya kecuali orang yang bersabar. Kecuali orang yang bersabar. Yang bisa mencapai. Dia memahami bahwa pahala Allah lebih besar daripada harta dunia. Kalau dia cari akhirat. Sehingga Allah, diingatkanlah Korun. Maka Korun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini hanya diberikan kepadaku. Ini ungkapannya ya, dengan lisannya. Karena nikmat, karena ilmu yang ada padaku. Hanyalah ini diberikan kepadaku karena ilmu yang ada padaku. Saya paham caranya, saya tahu mencarinya, saya hebat, saya tahu begini, maka saya berhasil. Itu namanya menyandarkan kepada diri sendiri. Tetapi orang yang bersyukur, dia mengatakan, alhamdulillah, ini dari Allah ini, nikmat Allah. Seperti ucapan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman datangkan singgasana Ratu Balqis. Berdiri ifrit, saya datangkan sebelum Tuanku bangkit dari tempat duduk. Itu menunjukkan jin itu bisa mendatangkan sesuatu ya. Makanya kalau tidur malamnya di kamar, tiba-tiba bangun di kuburan, siapa yang bawa? Jin itu. Dilempar dia. Cerita teman dulu, enggak tahu benar atau tidak. Katanya, kok bangun di mana ini? Di luar rumah. Dipindah sama jin. Arti jin bisa memindahkan sesuatu ya, seperti ifrit ini. Dia katakan, saya akan datangkan singgasana Ratu Balqis. Itu sebelum Tuhan bangkit dari tempat duduk. Maka berdirilah orang yang beriman. Orang yang diberikan ilmu Alkitab kepada dia. Dia mengatakan, saya akan datangkan kepada hamba, kepada Tuanku, sebelum Tuanku berkedip. Baru dia berkedip, sudah muncul itu singgasana Ratu Balqis ini. Maka kata Nabi Sulaiman, ubah sedikit modelnya supaya tidak dikenal oleh si Ratu Saba tadi. Maka setelah itu pun dia mengatakan, hadhihi min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Perhatikan, ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Apa tujuan nikmat? Untuk menguji aku. Dia diucapkan oleh siapa? Diucapkan oleh beliau, ini adalah nikmat dari Tuhanku. Keutamaan dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Ini dia ungkap nikmat dari Allah. Lalu dia katakan, aaskur am akfur. Apakah saya bersyukur terhadap nikmat ini atau saya kufur? Begitu ya. Kemudian yang ketiga, dari rukun kesyukuran, yaitu manfaatkan nikmat itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, ketika kita mendapat nikmat, semakin dekat kepada Allah, semakin khusyuk sholatnya, semakin rajin ke masjid, semakin rajin sedekah, itu menunjukkan nikmat dari Allah. Tambahan dari nikmat. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba ini, dia diberikan Allah nikmat, kebaikan, harta berlimpah, apa yang dia inginkan dapat, tetapi dia berada di atas maksiat, semakin jauh dari Allah, semakin tidak pernah sholat, semakin tidak pernah taklim, semakin dan lain semakin, maka perhatikanlah, itu yang disebut dengan istidraj.
Itu yang disebut dengan istidraj. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Jika kamu melihat Allah memberi kepada hamba, Allah beri ini hamba minat dunia, dari perkara dunia. Jika kamu melihat Allah memberi kepada hamba dari perkara dunia, ala ma'asihi, di atas perbuatan maksiatnya hamba, mayuhibbuh, apa yang dia inginkan oleh hamba itu Allah beri, fa innama huwa istidraj. Itu hanyalah istidraj, perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Umpan supaya dia semakin larut, semakin larut. Maka Rasulullah SAW membaca ayat dalam surah Al-An'am pada ayat ke-44, falamma nasu ma dzukiru bih, maka tatkala mereka melupakan peringatan dari kami, fatahna alaihim abawaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu, hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka telah bergembira dengan apa yang didatangkan kepada mereka, akhadnahum baktah, kata Allah, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, fa idahum mublisun, mereka pun diliputi siksaan, tidak bisa lepas lagi darinya. Itu namanya istidraj. Lawan dari kesyukuran. Kalau orang bersyukur ditambah nikmat, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tahap